Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Restiani yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Terkait dengan isu masyarakat merasa dipersulit dalam pengurusan sertifikat di kantor pertanahan. Masyarakat merasa dipersulit dalam pengurusan sertifikat. Ada masyarakat yang mengeluh pengurusan sertifikat lambat selesainya, ada pula masyarakat yang merasa dipersulit bila tidak diberi upeti. Ada juga masyarakat yang mengeluhkan sertifikat tanah yang dilakukan BPN tidak sesuai dengan prosedur dan hal itu sangat panjang dan berbelit-belit. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita berkenalan dengan teman-teman CPNS. Ini ada Kak Ratna dari Kantah Kupang, ada Kak Rindi dari Kantah Minahasa Utara, ada Kak Kiki dari Kanwil NTT, ada Kak Erwin dari Kantah Manado. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa proses pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan itu berbelit-belit. Seperti yang terdapat di berita-berita yang ada di slide. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab masyarakat berpikir seperti itu? Nah, saya mulai dari Mbak Ratna. Menurut saya pribadi, kasus seperti ini muncul karena kurangnya informasi yang jelas mengenai syarat, prosedur, biaya, dan estimasi waktu pelayanan. Proses manual dan birokrasi panjang sehingga masyarakat sering harus bolak-balik kantor pertanahan. Selain itu, komunikasi petugas yang kurang efektif, misalnya hanya menyebut berkas kurang tanpa menjelaskan secara rinci apa yang harus diperbaiki, sehingga masyarakat merasa tidak didampingi dan bingung menghadapi prosedur. Menurut saya pribadi, saya sih sependapat dengan apa yang dikatakan Mbak Ratna tadi. Penyebab masyarakat bisa merasa dipersulit itu karena pengurusan yang eh, penjelasan tentang pengurusan yang kurang responsif dari kita sebagai pelayan publik. Apalagi bagi masyarakat yang rumahnya lumayan jauh dari kantor, kasihan juga akan bolak-balik kantor untuk ngecek proses pengurusan berkasnya. Jadi kita sebagai pelayan publik harus informatif kepada masyarakat. Bener banget tadi apa yang dibilang Kak Rini sama Kak Ratna. Dan kalau penyebab-penyebab tadi yang disebutkan itu nggak segera diatasi, dampaknya bakal cukup serius. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap kementerian kita. Terus bahkan akan muncul pandangan negatif kalau ngurus sertifikat itu bakal sulit, mahal, dan lama. Padahal tujuan tujuan ATR BPN itu adalah memberikan kepastian hukum atas tanah secara mudah dan transparan. Kalau saya setuju sama teman-teman semua mengenai masyarakat yang merasa dipersulit dan marak dalam banyak berita. Saya rasa hal ini tidak bisa digitalkan ya alasannya, karena latar belakang masyarakat untuk mengurus sertifikat itu beda-beda. Ada pemohon yang mau produknya cepat selesai, tapi mungkin ada kekurangan salah satu berkas syarat, jadi mungkin dipending sebelum dimasukkan ke kementerian. Ada pemohon juga yang merasa prosesnya lama dan berprasangka wajar lama jika tidak ada pelicin. Tapi memang kenyataannya lama diproses karena perlu kajian yang lebih dalam. Kemungkinan itu objek sengketa berada di kawasan lindung atau ada permasalahan sistem KKP atau masalah lainnya. Ada juga pemohon yang merasa informasi yang disampaikan petugas tidak menyeluruh. Jadi bolak-balik melengkapi berkas satu persatu. Jadi menurut saya perlu membuat daftar identifikasi keluhan masyarakat sehingga penanganannya juga sesuai latar belakang masalahnya. Di sini peran ASN berorientasi pelayanan juga harus bertindak solutif dalam menangani isu tersebut. Mengenai dampaknya ke depan, kalau keluhan-keluhan ini dibiarkan, maka akan menurunkan kepercayaan publik, citra dan reputasi instansi menjadi buruk, dan tingkat kepuasan layanan menurun. Maka dari itu, kita sebagai CPNS harus menunjukkan nilai berorientasi pelayanan, melayani dengan empati, cepat dan solutif, serta akuntabel atas pekerjaan yang kita lakukan. Mari kita bahas solusi yang bisa kita lakukan agar masyarakat tidak lagi merasa dipersulit atau merasa bahwa mengurus sertifikat itu prosesnya lama. Solusi pertama menurut saya adalah meningkatkan sosialisasi dan transparansi informasi, seperti membuat panduan layanan, brosur, atau media digital yang menjelaskan prosedur, syarat, biaya, dan estimasi waktu dengan jelas. Dengan begitu, masyarakat tahu apa yang harus disiapkan sebelum datang ke kantor. Dari saya, solusinya kita sebagai pelayan publik itu harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan hanya berkas kurang, tapi kita juga harus menjelaskan apa yang kurang dan bagaimana memperbaikinya. Selain itu, kepastian waktu selesainya juga pasti sangat berguna sangat ditunggu masyarakat. Kalau menurut saya, kita perlu mengoptimalkan sistem digital kita, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku, supaya masyarakat nggak perlu nunggu lama lagi di kantor, karena prosesnya bisa jauh lebih cepat, praktis, dan transparan. Apalagi sekarang, hampir semua orang sudah bisa mengakses layanan dulu hanya lewat HP. Jadi sistem digital ini sebenarnya sangat membantu masyarakat, bisa daftar, cek berkas, dan bahkan memantau progresnya ini lewat HP. Intinya, kita harus menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan zaman. Saya setuju dengan saran kegiatan solutif teman-teman, tapi harus diingat, setiap kegiatan solutif harus bersifat transparan, perlu pelaporan dan pertanggungjawaban.
setiap kegiatan harus sesuai dengan aturan, SOP, dan kode etik yang berlaku. Kita harus selalu menunjukkan keramahan, kesabaran, dan profesionalisme. Karena seringkali masyarakat bukan marah karena prosedurnya yang panjang, tapi karena merasa tidak dihargai. Kalau kita melayani dengan empati, masyarakat akan lebih memahami proses yang ada. Luar biasa ya. Jadi dari diskusi kita hari ini bisa kita simpulkan penyebabnya itu kurangnya sosialisasi, komunikasi yang tidak efektif, pelayanan yang masih lama dan berbelit-belit, dan sikap petugas yang belum optimal. Sedangkan dampaknya menurunnya kepercayaan masyarakat, terhambatnya program strategis, dan citra ASN yang kurang baik. Sedangkan solusinya peningkatan transparansi, penggunaan layanan digital, komunikasi yang ramah dan jelas, serta peningkatan akuntabilitas ASN. Sebagai CPNS BPN, mari kita wujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita tidak hanya bekerja, tapi juga benar-benar melayani dengan hati. Di CPNS BPN, mari kita buktikan bahwa ASN muda pun bisa menjadi pelayan publik yang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Karena seperti kata pepatah, kalau sudah kenal pasti makin sayang, dan kalau masyarakat sudah sayang, artinya mereka percaya pelayanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.